Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya tetap keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang terakhir. Saat-saat Nabi Yusuf mengawini Zulaikha dan saat-saat Nabi Yusuf hendak meninggal dunia. Dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha? Mari kita ikuti kisah selanjutnya. Setelah Zulaikha ditinggal mati oleh suaminya, Zulaikha menjadi seorang tua yang miskin. Sahabat-sahabatnya berkata kepadanya, "Zulaikha, kenapa kamu tidak datang kepada Yusuf meminta bantuan?" Kata Zulaikha, "Aku malu bertemu dengan Yusuf." Pada akhirnya di suatu saat ketika Zulaikha sedang berada di tepi jalan, Yusuf datang dan menghampirinya. Zulaikha berkata kepada Yusuf, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan raja menjadi hamba karena kemaksiatan dan menjadikan hamba sebagai raja karena sebuah ketaatan." Yusuf berkata kepada Zulaikha, "Kenapa dulu kamu berbuat hal-hal seperti ini dan itu kepadaku?" Kata Zulaikha, "Sudahlah wahai Nabi Allah, jangan permalukan aku, jangan mengejek aku. Aku telah ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 ujian. Yang pertama adalah aku menjadi seorang perempuan yang paling cantik saat itu dan paling kaya. Yang kedua, aku mencintai orang sepertimu yang tidak ada taranya dan tidak ada bandingannya. Yang ketiga, aku mendapatkan seorang suami yang impoten." Kemudian Nabi Yusuf berkata kepadanya, "Terus apa maumu? Apa kebutuhanmu?" Zulaikha berkata, "Aku ingin engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan aku, untuk mengembalikan masa mudaku." Akhirnya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulaikha kembali menjadi seorang gadis yang muda belia. Akhirnya Nabi Yusuf mengawini Zulaikha. Setelah beberapa tahun lamanya hidup bersama Zulaikha, akhirnya Nabi Yusuf mengembuskan nafasnya yang terakhir pada umur 120 tahun. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah antara Yusuf dengan Zulaikha ini? Yang pertama adalah bahwa kehidupan dunia itu tidak stabil. Kehidupan di dunia itu tidak statis, tetapi senantiasa berubah-ubah. Kadang seorang di atas, kadang juga di bawah. Kadang seorang menjadi raja dan kadang menjadi hamba. Dan begitu juga sebaliknya, seorang asalnya menjadi hamba bisa menjadi seorang raja. Karena itu kita harus senantiasa bersyukur. Kita menjadi apa saja kita harus bersyukur. Mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mengerjakan yang terbaik. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh semena-mena, kita tidak boleh berbuat yang tidak patut kepada orang lain. Apapun kita, siapapun kita, menjadi apapun kita. Yang kedua, kita tidak boleh terlalu berlebihan dalam mencintai sesuatu ataupun membenci sesuatu. Barangkali yang kita cintai berubah menjadi musuh, dan begitu juga yang kita benci berubah menjadi kekasih. Ada sebuah riwayat yang mengatakan, "Ahbib habibaka haunam ma asa ayyakuna baghiduka yawman ma. Abghid baghiduka haunam ma asa ayyakuna habibaka yawman ma." Cintailah kekasihmu biasa-biasa saja. Bisa jadi suatu saat kekasihmu itu akan menjadi musuh. Begitu juga bencilah musuhmu biasa-biasa saja. Jangan terlalu berlebihan. Bisa jadi musuhmu itu menjadi kekasihmu. Karena itu kita tidak boleh terlalu berlebihan baik dalam membenci maupun mencinta. Karena
Pada hakikatnya, cinta yang sebenarnya adalah hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang berhak dicintai. Kalau seseorang mencintai seseorang karena dia banyak memberi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah memberikan segalanya kepada kita. Kalau seorang mencintai seorang karena ilmunya, karena ketampanannya, karena kekuatannya, karena kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui, yang Maha Kuasa. Cinta yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencintai sesuatu, hendaknya kita mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membenci sesuatu, hendaknya kita membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita, anak kita, istri kita, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintainya karena kita mencintai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita membenci sesuatu, kebencian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta dan benci harus berdasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kita ambil. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.